Bapak-bapak dan saudara, kaum yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Bukan karena Al-Quran adalah kitab sejarah, tapi karena pada kehidupan mereka itu banyak sekali pelajaran untuk kita ambil, termasuk di sini. Mereka itu sangat mementingkan formalitas, tapi tidak menghargai substansi. Jadi prosedur itu mereka pentingkan, ya. Tapi inti substansi dari perintah agama mereka tinggalkan. Kita nggak boleh seperti itu. Dulu Rasulullah SAW pernah diceritakan ya di dalam salah satu kitab hadis, kalau nggak salah riwayat An-Nasa'i atau Tirmidzi ya, Nabi ngangkat kepala gitu. Yukhtalas fi hadzal nahar al-ilm gitu kalau tidak salah. Wah, ilmu hari ini diambil sama Allah. Terus ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, gimana mungkin ilmu diambil, kan masih ada Quran. La aqra'annahu, kata sahabat itu, la aqra'annahu wa la uqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Saya tiap hari baca Quran ya Rasulullah, dan saya bacakan anak istri saya tiap hari. Saya baca Quran dan saya bacakan, saya ajak anak istri saya juga ikut baca Quran. Kata Rasulullah SAW, bukan itu maksud saya. Sampai Rasul begini, saya pikir kamu ini paham, gitu kira-kira ya. Wa in kuntu a'udduka gitu. Min apa kata? Min alimil Madinah, kalau tidak salah gitu riwayatnya. Saya pikir kamu paham, maksud saya bukan begitu. Coba umat sebelum kita masih ada kitab sucinya, tapi seperti tidak ada. Nah, jadi itu pengingat dari Rasulullah SAW, ya, bahwa hati-hati, jangan kita, ini orang tua nih, ini orang tua nih, banyak yang pingin anaknya hafiz Quran, ya. Masukin sekolah tahfiz semua. Dipikir dengan tahfiz itu menjadi tiketnya pasti mendapat ridho Allah. Belum tentu, ya. Apalagi kalau dia memasukkan anaknya ke tahfiz itu adalah untuk mengkompensasi dia yang tidak mau baca Quran. Nah, itu lebih tidak baik lagi. Dia tidak mau baca Quran, dia sama istrinya baca Quran sebulan sekali, tapi anak ini suruh tahfiz. Dia pikir bahwa kalau anak saya itu sudah tahfiz, nanti dia kasih saya syafaat. Dengan Quran itu saya bisa masuk surga gara-gara anak saya tahfiz. Bukan begitu cara kerja keadilan Allah, ya. Belum tentu nanti di akhirat anaknya ditanya, nak, mau nggak kasih pahala Qurannya itu buat bapaknya? Belum tentu bilang iya. Mikir juga anaknya. Kalau amalnya belum cukup, nggak mau dikasih. Karena kan dalam ayat Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Udah nggak ada yang saling peduli siapa dengan siapa, nggak ada yang peduli. Kalau sudah sama-sama, nah, dalam Al-Quran yang eksplisit ya, kalau sudah sama-sama di surga, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nih surga anaknya, nih surga bapaknya. Nanti bapak bilang kepada Allah, ya Allah, anak saya di bawah, naikin kepada sama-sama kayak saya. Nah itu ya, udah sama-sama aman nih. Iya. Atau anaknya di atas, bapaknya di bawah. Kata anaknya, ya Allah, saya mohon kepadamu, dengan Quran saya, dengan sedikit amal saya, engkau jadikan sebab selain rahmatmu saya di surga ini. Saya mohon supaya orang tua saya juga bisa menikmati seperti saya. Tinggikanlah derajat mereka ya Allah. Iya, itu benar, dalam Al-Quran ada. Tapi kalau masih huru hara di kiamat itu, ya, gak ada yang saling noleh. Jadi jangan kita pede sebagai orang tua, kita nggak mau ngaji, masukin anak kita tahfiz, ongkang-ongkang, ntar dia yang kasih saya pahala. Belum tentu. Belum tentu. Nah, sekedar ya, hanya untuk dengan tahfiz itu kita merasa tanggung jawab kita sudah selesai kepada Al-Quran,
itu keliru. Ada satu ungkapan ya, dulu saya lupa nama sahabatnya ya, di Muwatta itu ada, di kitab Muwatta itu ada, kata sahabat itu begini, kalian semua ini berada fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin hufazuhu tuhfazu fihi hududullah wa tudayya'u ayatuhu. Kalian ini berada pada masa yang faham itu banyak, tapi yang hafal Quran gak banyak. Tuh masa yang faham nih, faham, tapi yang benar-benar hafal Quran tuh gak banyak. Yang menjaga dan menunaikan isi Al-Quran itu banyak, tapi yang menghafal ayat per ayatnya tidak banyak. Nanti kata sahabat akan tiba masa yang faham itu sedikit, yang hafal itu banyak. Yang menjaga perintah-perintah Al-Quran dan menunaikan dengan sebaik-baiknya itu sedikit, tapi yang menghafal huruf per hurufnya itu banyak. Nah, kita lihat masa kita saat ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, tadi di awal saya bilang tadabbur. Mari kita tunaikan hak-hak Al-Quran ini dengan baik. Kita belajar ya. Tidak cukup hanya sekedar dengan membaca, apalagi yang membaca itu disuruh anaknya, yang ditahfizkan itu anaknya, dia sendiri nggak mau baca misalnya. Ya. Lalu selesailah dianggap tugasnya. Tidak seperti itu. Yang paling utama adalah ini kitab yang mulia, ya, ini kitab yang mulia, kita pelajari kandungannya ya, dengan cara yang memang diberikan tuntunan oleh para ulama. Jadi mesti ada gurunya emang ya. Tidak bisa kita sekedar membaca lalu kemudian semua yang kita baca itu seketika kita amalkan. Bahaya juga, nanti salah kita ya. Karena Al-Quran sendiri kan itu membutuhkan ada penafsiran oleh hadis ya, dan oleh ijma dan banyak hal yang lain. Jadi kita perlu belajar. Nah, oleh karena itu apapun profesi kita ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, mau guru, mau ASN atau apapun, luangkan waktu ya, luangkan waktu secara berkala untuk belajar tentang agama kita. Gak usah jadi beban ya. Gak mesti juga misalnya harus setiap hari misalnya ngaji di YouTube 1 jam 2 jam, gak mesti juga. Tapi luangkan secara konsisten ya. 15 menit, 20 menit ya, untuk belajar tentang memahami agama kita, dan yang kita pelajari itu adalah yang dekat dengan kehidupan kita, yang kita amalkan sehari-hari. Saya melihat penting betul bapak-bapak saudara kita menghidupkan aspek muamalah dalam Islam ya. Jadi bermasyarakat, tuntunan Islam itu kayak apa, bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik, itu penting betul ya, penting betul, karena itu yang dibangun oleh Nabi dulu ya. Itu yang dibangun oleh Nabi dulu. Nabi SAW itu diceritakan ketika sampai ke Madinah, itu selama 6 bulan kerjanya hanya keliling dari rumah ke rumah, dan yang disampaikan beliau itu sederhana. Apa? Afsyus salam, at'imut ta'am, sallu billail wan nasu niyam. Pak, Ibu, afsyus salam, banyak-banyak menebar kedamaian. At'imut ta'am, berbagilah makanan kepada yang membutuhkan. Sallu billail wan nasu niyam, malam ketika semua orang tidur, ambillah waktu sesaat untuk beribadah kepada Allah. Itu kan hal-hal yang sangat sederhana ya. Jadi hal-hal yang langsung bisa diamalkan. Afsyus salam, at'imut ta'am, sallu billaili wan nasu niyam. Itu saja setiap malam Nabi keliling dari rumah-rumah Madinah. Nggak ada yang ribet-ribet, yang susah-susah, enggak. Ada orang Badui datang, orang awam, ya Rasulullah,
Apa yang saya mesti lakukan supaya selamat? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomalah terhadap itu. Udah itu aja diajarkan dulu oleh Rasul. Pulang orang itu. Dia pegang itu, selamat dia. Jadi dalam Islam itu ada kelapangan ya. Dan kepada kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kelapangan Islam itu mari kita manfaatkan dengan mengambil dari waktu kita ya, untuk sedikit demi sedikit terus kita belajar memahami ibadah dalam Islam itu kayak begini gitu. Maksud dari ibadah itu adalah untuk ini ya. Muamalah Islam itu begini, kita diperintah untuk jujur itu begini bentuknya, keadilan Islam itu kayak begini, terus dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan kita selamat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.